Bayangkan sedang berada di pegunungan bersuhu hampir minus 30 derajat Celcius. Di luar hanya ada salju, angin kencang, dan kegelapan yang nyaris sempurna. Lalu, tiba-tiba Anda memotong tenda dari dalam menggunakan pisau, meninggalkan seluruh perlengkapan, sepatu, jaket tebal, bahkan makanan. Anda dan 8 teman lainnya berlari keluar menuju malam yang mematikan. Pertanyaannya, apa yang begitu mengerikan hingga membuat 9 pendaki berpengalaman memilih menghadapi kematian di luar tenda daripada tetap berada di dalam? Inilah kisah nyata Dyatlov Pass Incident, salah satu misteri paling menyeramkan dalam sejarah modern yang hingga kini masih diperdebatkan para ilmuwan, penyelidik, dan pecinta misteri di seluruh dunia. Awal perjalanannya di tahun 1959, Uni Soviet. 10 mahasiswa dan pendaki berpengalaman dari Ural Polytechnic Institute memulai ekspedisi menuju pegunungan Ural. Mereka bukan pendaki amatir. Pemimpin mereka bernama Igor Dyatlov. Mereka sudah berkali-kali mendaki gunung bersalju dan memiliki sertifikasi ekspedisi tingkat tinggi. Namun, sebelum mencapai tujuan, satu anggota jatuh sakit dan memutuskan pulang. Keputusan itu, tanpa disadari, menyelamatkan nyawanya, karena 9 orang lainnya tidak pernah kembali hidup-hidup. Selidik punya selidik, akhirnya tim penyelamat pun menemukan keanehan. Beberapa minggu kemudian, karena rombongan tidak kunjung kembali, tim pencari dikirim. Saat menemukan lokasi perkemahan, mereka langsung merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tenda mereka masih berdiri, tetapi terdapat sobekan besar yang dibuat dari dalam tenda. Artinya, mereka sengaja menyobek tenda untuk keluar secepat mungkin, bukan membuka pintu masuk seperti biasa. Terus mengapa seseorang melakukan itu? Di sana juga ditemukan jejak kaki yang membingungkan. Di sekitar tenda ditemukan jejak kaki. Yang lebih aneh lagi, jejak itu tidak menunjukkan orang sedang berlari panik. Sebaliknya, mereka terlihat berjalan menuju hutan. Namun hampir semuanya tanpa sepatu. Sebagian bahkan hanya mengenakan pakaian tipis. Padahal, suhu malam itu diperkirakan mencapai sekitar minus 30 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, manusia bisa kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan puluhan menit. Nah, inilah proses penemuan korban. Korban pertama ditemukan di bawah sebuah pohon sidar besar. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Di dekat mereka, terdapat sisa api unggun kecil. Seolah-olah mereka berusaha bertahan hidup setelah meninggalkan tenda. Beberapa korban lainnya ditemukan di antara pohon dan tenda. Posisi tubuh mereka menunjukkan mereka berusaha kembali ke perkemahan. Namun, mereka tidak pernah berhasil. Beberapa bulan kemudian, 4 korban terakhir ditemukan di jurang yang tertutup salju. Dan disinilah misteri semakin mengerikan. Terdapat luka yang sulit dijelaskan. Hasil autopsi menunjukkan sebagian besar korban meninggal karena hipotermia. Namun 4 orang mengalami cedera yang sangat parah. Ada tulang rusuk yang remuk, ada tengkorak yang retak. Ironisnya, hampir tidak ditemukan luka luar yang sebanding dengan kerusakan di dalam tubuh. Seolah mereka menerima tekanan yang sangat besar tanpa dipukul benda tajam. Beberapa jenazah juga ditemukan kehilangan jaringan lunak seperti mata dan lidah. Para ahli forensik modern menilai kerusakan tersebut mungkin terjadi setelah kematian akibat proses pembusukan, aliran air, dan aktivitas hewan pemakan bangkai, sehingga tidak otomatis menunjukkan penyebab kematian yang misterius. Turut ditemukan pula benda-benda aneh. Penyelidik juga menemukan beberapa pakaian mengandung tingkat radioaktivitas yang lebih tinggi dibanding normal. Selain itu, beberapa saksi pada periode yang sama melaporkan melihat bola-bola cahaya oranye melintas di langit pegunungan Ural.
Temuan inilah yang kemudian memunculkan berbagai teori, mulai dari eksperimen militer rahasia, ledakan, senjata, fenomena alam yang belum dipahami, hingga teori paranormal dan UFO. Namun, sampai sekarang tidak ada bukti yang benar-benar mengonfirmasi teori-teori tersebut. Akhirnya diputuskan juga untuk dilakukan penyelidikan resmi. Penyelidikan Soviet saat itu justru ditutup dengan kalimat yang sangat membingungkan. Mereka menyatakan para pendaki meninggal akibat kekuatan alam yang sangat besar yang tidak mampu mereka lawan. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kekuatan tersebut. Berkas penyelidikan juga sempat dirahasiakan selama bertahun-tahun, sehingga memunculkan semakin banyak spekulasi. Lalu bagaimana menurut penelitian modern? Puluhan tahun kemudian, para ilmuwan kembali mempelajari kasus ini. Pada tahun 2021, penelitian yang dipublikasikan di jurnal Communications Earth dan Environment mengajukan teori bahwa longsoran salju jenis lava avalanche mungkin menjadi pemicu awal kepanikan. Menurut simulasi mereka, lapisan salju yang runtuh bisa menjelaskan mengapa para pendaki memotong tenda dari dalam dan mengapa beberapa korban mengalami cedera berat. Namun, para peneliti juga mengakui bahwa teori ini tidak menjawab seluruh keanehan dalam kasus tersebut. Lalu, benarkah ada unsur horor? Jika dilihat secara ilmiah, tidak ada bukti yang membenarkan adanya hantu, monster, atau makhluk gaib. Namun, yang membuat kasus ini terasa begitu menyeramkan adalah kenyataan bahwa hingga kini tidak ada satu penjelasan pun yang mampu menjawab seluruh bukti secara sempurna. Mengapa mereka meninggalkan tenda? Apa yang membuat mereka rela menghadapi udara mematikan? Mengapa sebagian mencoba kembali? Dan apa sebenarnya yang terjadi dalam beberapa jam terakhir kehidupan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Berikut adalah bukti nyata bahwa kasus ini benar terjadi. Kasus Dyatlov Pass bukan cerita fiksi. Beberapa bukti yang terdokumentasi antara lain ekspedisi resmi pada tahun 1959 beserta identitas 9 korban, foto-foto yang diambil para pendaki sebelum mereka meninggal, arsip penyelidikan pemerintah Soviet, laporan autopsi resmi, dokumentasi lokasi perkemahan, dan tenda yang disobek dari dalam. Penelitian ilmiah modern mengenai kemungkinan longsoran salju yang dipublikasikan pada tahun ke-2021. Nah, semakin banyak ilmuwan mempelajari kasus ini, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Mungkin jawabannya memang murni fenomena alam. Mungkin ada faktor manusia yang tidak pernah terungkap. Atau mungkin ada sesuatu yang memang hilang dari sejarah. Yang pasti, lebih dari 6 dekade telah berlalu. Tetapi Dyatlov Pass tetap menjadi salah satu misteri paling mengerikan yang benar-benar telah terjadi di dunia. Kalau menurut Anda, apakah ini murni bencana alam, kecelakaan yang belum sepenuhnya dipahami, atau ada fakta lain yang belum pernah terungkap? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan kisah nyata paling misterius dari berbagai belahan dunia.